Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Manawi Subarka, NIM 90200117071. Saya akan membawakan materi tentang rapat. Rapat pada umumnya melibatkan dua orang atau lebih untuk membahas sesuatu. Oleh karena itu, rapat dapat didefinisikan sebagai bentuk pertemuan dua orang atau lebih, baik dalam ruangan atau di luar ruangan. Rapat yang diselenggarakan dalam suatu ruangan atau suatu perusahaan atau suatu organisasi pada umumnya membahas hal-hal yang sifatnya rutin. Namun manakala pertemuan yang diselenggarakan oleh pimpinan organisasi atau perusahaan menyangkut hal-hal yang sifatnya khusus dan bersifat strategis serta jumlah pesertanya cukup banyak, rapat dapat diselenggarakan di luar perusahaan, misalnya di sebuah hotel, di sebuah gedung atau lain-lain. Dengan kata lain, pemilihan tempat penyelenggaraan sebuah pertemuan apakah di dalam atau di luar perusahaan, organisasi atau lain-lain dilakukan berdasarkan urgensi atau tingkat kepentingan jumlah pesertanya. Dalam ketersediaan faktor finansial atau pendukungnya, kita mengacu pada rapat bisnis. Perbedaan rapat bisnis dan rapat non bisnis. Salah satu faktor yang membedakan rapat bisnis dengan rapat non bisnis adalah tujuan untuk orientasi penyelenggaraan sebuah pertemuan. Dalam hal ini, rapat bisnis tentu orientasinya atau tujuannya adalah bisnis. Rapat bisnis pada umumnya juga bersifat resmi atau formal dan cenderung protokoler, seremonial. Berbicara tentang bisnis pada akhirnya adalah bagaimana suatu perusahaan memperoleh keuntungan. Sementara itu, rapat non bisnis adalah orientasinya atau tujuannya penyelenggaraannya bukan berorientasi pada bisnis. Rapat non bisnis sifatnya adalah formal dan tidak formal. Misalnya, rapat non bisnis yang bersifat formal biasanya dilakukan oleh instansi atau organisasi pemerintahan atau non pemerintahan yang memiliki sifat yang formal. Sedangkan rapat non bisnis yang bersifat tidak formal biasanya dilakukan oleh warga untuk membahas kebersihan dan peduli lingkungannya atau suatu penyelenggaraan event yang sifatnya tidak kebersamaan, serta rapatnya cenderung santai atau luas dan mengalir begitu saja. Rapat yang dilakukan juga jauh dari kesan seremonial. Yang penting adalah sebuah kerukunan yang diutamakan. Adapun tujuan rapat, menurut Locker dalam bukunya Business Communication, Building Critical Skills, menyatakan bahwa sebuah rapat pada umumnya mempunyai 6 tujuan, antara lain yang pertama adalah berbagi informasi, yang kedua penjajakan ide atau gagasan, 3 evaluasi ide atau gagasan, 4 pengambilan keputusan, 5 membuat dokumen, dan 6 memotivasi peserta. Dalam konteks bisnis, penyelenggaraan rapat bisnis tidak harus mencakup ke-6 tujuan tersebut. Rapat bisnis diselenggarakan oleh sebuah perusahaan yang bisa saja dimaksudkan menginformasikan berbagai informasi penting yang diketahui oleh peserta rapat dan diikuti dengan sesi tanya jawab. Adapun jenis-jenis rapat, yang pertama itu rapat konsultasi, disebut juga sebagai suatu rapat berbagi informasi kepada pihak lain. Rapat ini dimaksudkan untuk membantu peserta rapat dalam mengatasi suatu masalah yang terjadi di suatu perusahaan. Yang kedua itu rapat komite, merupakan suatu bentuk pertemuan sekelompok orang yang memiliki latar belakang profesi atau pekerjaan yang berbeda-beda untuk memutuskan suatu masalah tertentu berdasarkan keputusan suara terbanyak. Yang keempat itu rapat dewan, merupakan pertemuan yang terdiri atas sekelompok orang yang latar belakangnya minat dan berbeda-beda untuk memutuskan masalah tertentu dengan cara mencari konsekuensi bersama di antara mereka. Dan yang kelima, negosiasi. Dalam dunia bisnis yang selalu dinamis, tentu permasalahan negosiasi tak dapat dihindari. Negosiasi bukanlah monopoli perusahaan yang berskala menengah dan besar.
Bahkan pada perusahaan berskala kecil dan menengah pun terjadi proses negosiasi dalam dunia bisnis mereka. Adapun perencanaan rapat bisnis yaitu perencanaan planning yang baik untuk membantu mempermudah pencapaian tujuan yang dikehendaki. Begitupun dalam rapat bisnis yang efektif sangat ditentukan oleh sejauh mana persiapan yang telah dilakukan. Apakah sebuah rapat bisnis dipersiapkan sekedarnya atau dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Adapun pelaksanaan rapat bisnis, efektivitas sebuah rapat bisnis sangat ditentukan oleh 3 komponen penting, yaitu kesiapan panitia penyelenggara dalam mempersiapkan segala sesuatunya, kesiapan narasumber dalam mempersiapkan materi yang akan disampaikan, dan kehadiran peserta serta keaktifan peserta dalam mengikuti kegiatan rapat bisnis tersebut. Menurut Dobson, ada beberapa peraturan tempat duduk yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan rapat bisnis, antara lain yaitu boardroom style atau gaya persegi 4, bentuknya huruf U, U-shape style yaitu bentuknya huruf U, classroom style gaya ruang kelas, dan circular style atau gaya melingkar. Masing-masing layout tempat duduk tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Gaya persegi 4 atau boardroom style, susunan tempat duduk yang bentuk gaya persegi 4 dapat digunakan untuk rapat bisnis dengan jumlah peserta rapat yang relatif. Bentuk huruf U adalah lebih sesuai dengan untuk jumlah peserta yang lebih sesuai dengan untuk jumlah peserta yang lebih banyak daripada bentuk persegi 4. Adapun gaya ruang kelas yaitu dapat digunakan untuk rapat bisnis yang dihindari oleh para peserta rapat bisnis dan dalam jumlah yang besar mencapai ratusan orang. Dalam hal ini, pemanfaatan alat audio visual sebagai media presentasi menjadi sangat penting. Adapun tindakan lanjut rapat bisnis adalah apa yang dihasilkan dalam rapat bisnis hendaknya didokumentasikan dengan baik, terutama hasil kesepakatan selama pembahasan topik sesuai dengan agenda rapat yang perlu disetujui bersama. Sesuai bentuk dokumentasi selama rapat bisnis berlangsung, perlu ditinjau ulang baik pidato pengarahan pimpinan perusahaan, pandangan narasumber, catatan hasil diskusi dan jawab selama rapat bisnis berlangsung, serta dokumen lainnya yang berbentuk rekaman audio visual. Apabila rapat bisnis tersebut melibatkan mitra bisnis dari perusahaan lain atau organisasi lain, sudah selayaknya mitra bisnis tersebut memperoleh laporan hasil akhir bisnis atau hasil akhir rapat. Hal ini karena mereka lebih terlihat secara efektif, bahkan menjadi sponsor penting dalam rapat tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.